Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan insya Allah melanjutkan program sholawat kita. Mudah-mudahan dari awal sampai akhirnya nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Salawat dan salam tentunya atau mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelas kita ini juga sebagai tanda bahwa kita ingin mencintai Rasulullah SAW dan cinta kita itu dibalas oleh Rasulullah SAW melalui syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, insyaallah. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bunda semua yang sudah bisa hadir. Makin hari terasa makin kehilangan. Masuk yang belajar. Iya, ada beberapa yang nggak hadir ya. Iya, Mungkin Ustazah. ada hal-hal lagi mungkin. Dan nggak apa-apa, insya Allah tetap kita kita lanjut. Iya, Ustazah. Dan malam ini itu insya Allah kita ke sholawat baru ya. Iya, Ustazah. Sebelum ke sholawat baru, kita merajaan dulu yuk sama-sama sholawat. Apa kemarin itu? Al-Fatih. Al-Fatih. Saya pun lupa bentuknya ya. Saya harap bunda-bunda nggak lupa dan itu bisa diamalkan insya Allah. Sholawat Al-Fatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad Ilau sekali lagi.
Wal-qadari. Artinya, ya Allah, limpahkan rahmat dan keselamatan serta berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah lima ughliqa wal khatim sebagai pembuka Apa yang tertutup Membuka sesuatu yang terkunci dan penutup para nabi yang dan telah penutup berlalu. kunci yang Nabi terkunci. Dialah penolong yang benar dengan Wal- membawa kebenaran menolong Hafid Dimana engkau penutup bagi yang jalanmu yang telah lurus. berlalu, penolong bagi yang hak. membawa kebenaran serta petunjuk menuju wal Jalan hadi yang maksudnya lurus. mustaqim menuju jalan yang lurus wa ala alihi wa ashabihi Juga keluarga Semoga dan Allah melimpahkan sahabatnya rahmat pada sebagai keluarga dan baik sahabatnya sayangnya. sahabatnya haqqa qadri dengan dengan sebenarnya sebenar-benarnya pangkat dan kedudukan yang agung. azim Hmm. dan kedudukan yang agung. Itu sholawat al-fatih yang sudah kita pelajari. Nah, insyaallah untuk malam ini kita ke sholawat ya asyghil ya. Pernah dengar sholawat ini? Baru pertama Ustazah. Baru pertama. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bentar. Oh, yang ini. Untuk sholawat asyghil ini lebih mudah ya karena dia nggak terlalu panjang. Bentar. Udah dibagikan ya Bun ya? Ada di Ada. layar. Di layar sudah saya share Ustazah. Baik, kita ke sholawat asyghil. Kalau kita lihat sejarah sholawat ini panjang. Kalau mau itu boleh dilihat ya, dilihat di Google maupun di YouTube. Banyak sekali para ulama kita menjelaskan manfaat sholawat asyghil ini, di mana kembali saya ingatkan seperti biasanya ketika kita mengamalkan sesuatu, terlebih dahulu niat utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kepada manfaat kita ketika tidak dapat sesuai dengan petunjuk atau manfaat tersebut, kita akan merasa bosan atau merasa lemah atau merasa tidak yakin atas sholawat tersebut. Nah, itu khawatirnya ya. Di awal-awal juga kita sudah ketahui bahwa manfaat orang sholawat itu Allah mengampunkan dosanya. Ya, apalagi kemarin itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Apa itu bunyinya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu apa artinya kemarin? Saya pun agak lupa artinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikat berselawat kepada, itu intinya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, juga Nabi Muhammad juga berselawat kepada, atau Nabi Muhammad sendiri berselawat untuknya gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu kemarin.
Ini untuk sejarah sholawat tasghir ini panjang sekali. Kalau kita lihat di sini, saya lihat saja pada manfaatnya ya, manfaat mengamalkan sholawat tasghir ini. Manfaat mengamalkan sholawat tasghir. Terdapat 3 manfaat dari sholawat itu. Yang pertama adalah diterimanya sholat. Bagi orang yang tidak membaca sholawat dalam sholatnya, maka tidak akan diterima Allah. Salah satu kunci nih, maksudnya gini. Setiap sholawat itu kan kita ingin menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan banyak kita bersolawat termasuk sholawat tasghir ini juga kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya diterima sholawat kita. Karena dalam sholat sendiri kita melaksanakan sholawat di tahiyat akhir ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian diampunkan doa, dimohonkan ampunan sama seperti yang hadis sudah kita pelajari di awalnya. Kemudian mendapatkan keutamaan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang hadis yang sudah kita pelajari, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajat. Yang artinya, masih ingat ya artinya ya, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita atau kepada yang berselawat tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat untuknya. Hadis riwayat Nasa'i. Sudah ada kemarin kita balas. Nah, itu sekitaran untuk manfaat sholawat tasghir ini. Ini kalau kita lihat dari artinya, boleh sama-sama lihat di layar. Ini manfaatnya ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, mudah-mudahan Allah sibukkan orang zalim itu sama-sama zalimnya dia. Tidak istilahnya mengganggu kita, ya. Nah, kadang ada orang pengen jahat sama kita. Jadi amalkan sholawat ini, insyaallah kejahatan yang diniatkan oleh orang tersebut Allah lindungkan bagi kita untuk mereka tidak membuat zalim kepada kita. Makanya artinya itu di asyri zalimin bil zalimin, sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang-orang zalim. Mereka tidak mempedulikan kita. Kemudian selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Kejahatan orang yang ingin mencelakai kita gitu ya. Kemudian limpahkanlah pula rahmat kepada, itu sama seperti biasa, wa ala alihi wa sahbihi, artinya seperti sholawat biasa. Kemudian ditambah ajma'innya agak berbeda dengan sholawat yang lain. Kemudian cara mengamalkan sholawat ini adalah yang pertama, itu sudah tidak asing lagi, kita hafalkan dulu ya, kita pahami, indah kita hafal, kita pahami maknanya. Kemudian di sini ada para ulama memberikan atau memberitahu kepada kita, pilih malam yang tepat. Ya, pilih malam yang tepatnya itu pada malam Jumat. Kan rahmat kepada baginda. Malam Jumat mengamalkannya. Namun apakah bisa mengamalkannya pada hari-hari yang lain atau malam-malam yang lain? Jawabannya tentu bisa, ya. Karena kalau kita berfokus kepada malam Jumat saja, berarti sholawat ini kayak sesuatu yang sesuatu yang sulit gitu loh. Sedangkan sholawat itu tidak mempersulit. Dia kapan saja, di mana saja kita bisa membacanya. Asalkan misalnya kalau sholawat tasghir ini kita baca dengan lafal sholawatnya. Kemudian sholawat Al-Fatih juga kita baca dengan lafal sholawatnya seperti itu. Ya, karena gini, setiap jiwa yang mencintai sholawat, setiap hari itu terasa hari Jumat. Ya, karena adalah hadis Rasulullah mengatakan, perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ya, itu bagi pencinta sholawat, dia merasa setiap hari itu adalah
hari Jumat. Karena apa? Karena mereka tidak lepas dari berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik siang, malam, nah, tanpa henti, baik sedang bekerja, ya. Karena kalau selawat ini tidak perlu lagi kita harus berwudu, tidak perlu lagi kita harus dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, umpamanya kita nggak boleh berselawat, tidak sama seperti baca Al-Quran. Kita boleh berselawat dalam keadaan apapun, bisa, baik sedang dalam perjalanan, baik sedang apapun, kita bisa berselawat, ya. Jadi kalau untuk dianjur pendapat para ulama, ada beberapa para ulama diamalkan pada malam Jumat, lalu dikhususkan Al-Fatihah. Pertama Al-Fatihah sebanyak 7 kali kepada orang yang ingin menzolimi kita. Umpamanya kita ada musuh nih, pengen mencelakai kita, atau ada kerjaan kita yang pengen digeser atau segala macam untuk istilahnya memberhentikan kita atau menjahati kita lah, istilahnya seperti itu. Dianjurkan baca Al-Fatihah, dikhususkan kepada orang tersebut sebanyak 7 kali, kemudian bacakan sholawat asril sebanyak 1000 kali. Ya, ini dianjurkan 7 malam berturut-turut. Insya Allah dengan izin Allah orang tersebut tidak niatnya untuk memburuki kita atau untuk menyakiti kita, Allah batalkan, gitulah istilahnya, ya. Tapi kalau bunda sekalian yang misalnya nggak ada musuh atau nggak ada orang yang mau menjahati kita, ya udah bacanya biasa aja. Insya Allah pahalanya luar biasa, ya, sekali selawat, dan insya Allah Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali dan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengampunkan dosa kita lewat sholawat yang kita bacakan tersebut. Kira-kira seperti itu, ya, untuk sholawat asghil ini. Boleh nanti kalau mau lebih jelas untuk sejarah bagaimana sholawat asghil ini, karena banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda ini, ya. Mungkin dari perbedaan itu ada kesamaannya, kemudian ada alasannya dari perbedaan dan persamaan tersebut, ya. Sekarang kita sama orang yang sholawatnya dulu. orang zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kejahatan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, yuk sekarang sama-sama. Boleh dibukakan mic-nya. Kalau sedang ada di 2 Zoom, boleh tidak menghidupkan mic-nya, ya, biar kita tidak bentrok suaranya. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Iya, tidak terlalu panjang. Boleh sekali lagi. Allahumma sholli وأخرجنا من بين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه Boleh, silakan. Baik, yang pertama, Uti Sarah, tafadhol. Assalamualaikum Ustazah Ibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah udah bisa. Udah pernah Alhamdulillah. apa barangkali ya? Ya, artinya? Halo? Uti Sarah, artinya belum Uti Sarah? Uti Sarah. Langsung menghilang, Ustazah. Ya, lanjut. Baik, ini selanjutnya ya. Yang kedua, Bunda Tini. Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tini baru Iya, atau baru kali ini. baru ya lemes dengar suara apa selawatnya, jadi ya lanjut. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad. Sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan sesama orang-orang zalim. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Limpahkanlah pula rahmat kepada keluarga dan para sahabat beliau secara keseluruhan. Alhamdulillah. Saya dengar di sini tadi apa namanya? Wa akhrijna min bainihim salimin. Coba ulangi. Yang mana? Wa asgili ya, Ustazah. Wa akhrijna min bainihim. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Agak terdengar sya tadi ya. Jadi sa. Kurang ini ya. Kurang apa?
kurang apanya? Huruf sa-nya saya dengar seperti huruf sya tadi, makanya saya mau ulangi. Bainihim salimin. Nah, tuh. Salimin gitu ya. Emang agak sulit antara sya sama sya-nya itu suka. Oh iya, jadi PR itu ya. Entah di kelas Oh. tahsin juga PR barangkali sekarang jadi PR juga sa-nya. Salimin. Ya, sambil mendengar kawan-kawannya nanti insya Allah mudah-mudahan cepat hafal Ibunda ya. Kita saling gibran. Jazakallahu khairan. Saja. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya Ustazah, mohon bimbingannya. Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Habis apa? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna Naik itu wa akhrijna min bainihim salimin. wa akhrijna min bainihim salimin astagfirullah, jadi lupa. Apa Ustazah? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Ya, itu dibaca atau dihafal tadi itu, Bun? Apa? Sambil dibaca Ustazah, tengahnya lupa. Ya. Kalau pertama itu wajar belum hafal ya, jadi sambil dengar kawan-kawan nantinya mudah-mudahan bisa kita hafalkan dan segera kita amalkan. Amin, amin Ustazah. Baik Ustazah. Apa Ustazah belum langsung hafal? Padahal saya dulu sering dengar ibu saya baca ini Ustazah, ternyata setelah dengar. Ya, kalau di pondokan, di pesantren itu nggak asing lagi itu salawat itu ya. Jadi wirid apa tuh kadang sebelum sholat ada itu salawat-salawat itu karena memang sejarahnya itu kalau kita lihat memang suatu kemenangan dari orang yang zalim atau kejahatan yang ingin menyakiti dengan mengamal salawat ini itu segala kejahatan itu musnah gitu. Nah, jadi nanti saya kita cari betul-betul yang sejarahnya itu yang gimana? Yang sahih ibaratnya yang sahih gitu ya. Karena banyak ini perbedaan-perbedaannya. Kalau di pondok gitu, Bun. Enggak asli salawat itu, ya? Iya. Bukan sekarang terbitnya salawat itu udah lama banget itu. Pada zaman sahabat udah ada itu. Nah, Ustazah, jazakillah khairan Ustazah Emi. Ya, wa iyaki. Lanjutnya Umi Novida, tafadholi. Assalamualaikum Ustazah Ebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir kehilangan sama Bunda Novida karena kemarin nggak hadir. Ya, Afwan Ustazah Afwan. Kemarin tuh cepat kali tidur, agak lelah. Oh iya. Ya Ustazah ya. Ya, mudah-mudahan sudah dihafalkan sholawat Al-Fatih itu ya. Insya Allah. Sekarang kita sholawat ini. Lanjut Pun, silakan. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa lil dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa akhrijna min bainihim salimin
Lagi wa akhrijna agak naik. Oh ya. Coba Ustazah lagi Afwan. Wa akhrijna min bainihim salimin. Benar saliminnya agak lain ya. Agak fals. Iya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhrijna agak naik. Wa akhrijna min bainihim enggak tinggi ya itu ya. Dan Sanimi asa udah mulai datar. Sanimin. Datar, wa turun. wa ala Wa ala makin turun. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa akhrijna min bainihim salimin. Apa lagi Ustazah? Ya boleh. Kita nggak terlalu ramai jadi bisa waktunya dikejar. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagus pun, cuman di situ sedikit aja agak falsnya di selimin ada datar ya. Iya, nanti dilatih lagi saja baru dengar. Baru sudah apa itu? Dimaklumi sudah segitu dapatnya. Artinya boleh. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang-orang zalim. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Limpahkanlah rahmat kepada keluarga dan para sahabat beliau secara keseluruhan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita hafalkan dan amalkan. Ya, saja insya Allah. Ya, sudah. Selanjutnya ya saja. Ya. Di Aryati. Udah Aryatinya. Baik. Saja dicoba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyrif zalimin bizalimin wa akhrijna naik wa akhrijna min bainihim salimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba dari awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyrif ashghiliz. Coba ulangi di apa? Wa ashghiliz wa azghiliz bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, boleh. Kalau untuk pasnya boleh Bunda ulangi lagi karena bersolawat
boleh tidak berirama seperti irama yang kita pelajari sekarang. Boleh baca saja, boleh ya. Kalau mau diiramakan nanti sering-sering diulangi dan dimurajaah. Ya Bunda ya, insya Allah Ya, sambil baik. mendengarkan kawan-kawan yang lain dan insya Allah itu terekam. Oh iramanya seperti ini. Ya, baik Bunda. Silakan lanjutnya ada lagi. Umi Feki, Ya. tafadhali Umi Feki, silakan. Baru Assalamualaikum Ustazah Ebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Baru Bunda mau, Becky baru ya. mau gabung. Iya. Baru gabung juga nih Ustazah. Iya. Udah 2 hari ini. Afwan Ustazah. Gimana ya? Baru dicoba dulu Ustazah ya. Iya, biasanya apa tuh? Pas itu. Boleh, coba. Allahumma sholli gimana Ustazah? Minta ulangi Ustazah. Afwan. Astagfirullahaladzim. Allah ya. Allahumma jangan cepat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ashghilil zalimin bizzalimin. Wa ashrilil zalimin nabi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya, turun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, dia dari awal gini, Allahumma tetap mendatangkan seperti bacaan Bunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin kalau diwasalna dibaca ya. Iya. Ashghilil zalimin bizzalimin. Naik wa akhrijna baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti diulang lagi sendiri ya Ustazah. Nanti kita bisa ya. bisa insyaallah. Limpahkanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan sama orang-orang zalim. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Limpahkan pula rahmat kepada keluarga dan para sahabat beliau secara keseluruhan. Jazakillahu khairan Ustazah. Ya wa iyyaki. Selanjutnya Bunda Eli. Setelah Anda, ya. Bunda Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingannya Ustazah. Siap, insyaallah Bunda Eli. Bunda Eli baru juga enggak? Apaan Ustazah? Bunda baru juga ke kelas selawat? Enggak, udah lama Ustazah, tapi enggak hadir, sering kepala ini lagi kepala ini pusing, ini lagi enggak enak juga, tapi masih ini aja. Sering nyimak. Ya, syafaat Enggak ilahi. hadir, izin Ustazah. Apa sholawat itu? Sholawat tidur dulu. Bisa itu, sholawat busyra untuk kesehatan. Iya, untuk menyembuhkan sakit ya Ustazah. Untuk kesehatan ya.
Niatkan badan. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah Ustazah ya. Insya Allah diamalkan. Izin ya Ustazah. Ya, mencoba. Silakan. Allahumma salli ala sayyidin sayyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Mudah dihafal Bunda ya? Ya, insya Allah Ustazah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang zalim. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Limpahkanlah pula rahmat kepada keluarga dan para sahabat beliau secara keseluruhan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dihafalkan. Ayo sekarang kita boleh. Syukran saja. Ya, saya kira khairan katsiran. Barakallahu fiik. Barakallah. Ada lagi yang belum? Udah semua Ustazah. Sudah semua Ustazah. Bu Ustazah tanya dong. Itu yang bawah ajmain atau ajmain ya? Di bahasa Arabnya kok pakai kasroh ya, ajmain ya? Ajma'in Bun, ajma'in. Oh, berarti itu salah itunya yang Arab. Ya, syukran Ustazah. Ajma'in nggak ada itunya. Huruf jarnya nggak ada. Ya, syukran. Sekali lagi ya, kita coba sama-sama. Atau gini, nggak sempat juga ya, waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya, cara menghafalnya itu kita baca sebanyak 10 kali atau lebih dari 10 kali dibaca, catatannya dibaca. Kadang kita tertipu ketika menghafal, sudah 3 kali atau baru 3 kali kita baca, kita merasa dalam hati kita udah mampu, udah bisa. Tapi nyatanya itu nggak bisa, ya, nggak kuat hafalan seperti itu. Baca 10 kali, sehingga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai akhir 10 kali dibaca. Bukan apa? Setelah dibaca sebanyak 10 kali, baru coba ditutup, ya, baru coba ditutup. Setelah ditutup, kita baca atau kita sendiri nih, nggak ada teman untuk meroja atau nggak ada teman untuk membantu kita. Coba kita gunakan HP kita rekam. Dengan baca, kita rekam, setelah kita rekam, dengar suara kita, tengok kita sendiri yang melihat lafalnya, oh ini benar. Kalau udah benar, coba lagi. Ya, coba rekam lagi sampai betul-betul hafal gitu ya. Di catatannya gitu, sering kadang kita tertipu ketika menghafal, kita targetnya 10 atau lebih dari 10 untuk membaca. Ingat, untuk membaca. Ketika di tengah mungkin udah baru 3 kali atau baru 4 kali, kita sudah merasa bisa, ya, merasa bisa untuk menghafalnya. Itu pada hakikatnya atau pada kebiasaannya orang menghafal sebenarnya itu belum, ya, itu belum kuat. Karena disuruhnya kita dulu membaca, setelah membaca baru kita hafalkan. Sebanyak 10 kali atau nggak mampu 10 kali, tambahkan lagi sekitar 15 kali. Nggak mampu juga 15 kali, 20 kali. Dengan catatan dibaca. Ya, setelah dibaca baru ditutup, dihafal, direkam, udah itu dihafal. Nah, besok kapan diulang lagi kalau seperti ini ngafalnya, malam mau tidur, nanti subuh diulangi lagi hafalannya. Ya, seperti itu. Beserta artinya. Kalau artinya saya rasa tidak terlalu sulit, karena dari kemarin juga kita di awal sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yang artinya ya Allah limpahkanlah rahmat kepada baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tambahannya itu di sini, wa ashghilil zalimina bil zalimin, dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang zalim. Bil zalimin, ingat
kata zalim itu orang-orang yang zalim. Wa ashghilil zalimin bizalimin, sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang-orang zalim. Kemudian wa akhrijna min bainihim salimin, selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Salimin, wa ala alihi itu juga sudah banyak diulangi ya di selawat-selawat lain. Yang lain juga ada seperti itu, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, paling tambahan ajma'in di ujungnya. Wa ala alihi wa ashabihi, limpahkanlah pula rahmat atau limpahkanlah pula salawat kepada keluarga dan para sahabat beliau. Wa ashabihi, ingat sahabat. Wa ashabihi, para sahabat. Wa ala alihi, alihi itu kan ahli keluarga gitu ya, kepada keluarga. Wa ashabihi, dan para sahabat beliau Nabi Muhammad SAW, ajma'ina, secara keseluruhan. Sekali lagi saya ulangi, ya Allahumma ya Allah, sholli ala Sayyidina Muhammad, limpahkanlah rahmat kepada baginda kami Nabi besar, atau enggak pakai Nabi besar boleh juga, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ashghilil zalimin bil zalimin, sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang-orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, selamatkanlah kami. Atau wa akhrij itu misalnya kita sudah terbiasa menghafal kosakata bahasa Arab, wa akhrij ukhrat artinya keluar gitu ya, pergi, artinya wa akhrijna juga dengan kata lain diselamatkan, selamatkanlah kami. Min bainihim, dari min bainihim artinya kembali kepada orang yang zalim tersebut yang ada kalimatnya wal zalimin, min bainihim, kepada mereka yang zalim dari kejahatan mereka, salimin gitu ya. Akhrijna min bainihim salimin, selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Wa ala alihi, limpahkanlah pula rahmat kepada wa ashabihi, wa ala alihi, pada keluarga, wa ashabihi, dan para sahabat beliau, ajma'ina, secara keseluruhan. Ayo sama-sama kita mengulangi 3 kali untuk sholawat ashghilnya ini, artinya keselamatan. Mudah-mudahan ini kita amalkan, segala yang keburukan ya diganti dengan kebaikan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala melalui sholawat yang kita amalkan ini. Barangkali ada yang zalim, ada yang ingin menyakiti gitu ya. Kita amalkan sholawat ini insyaallah. Kita baca 3 kali sama-sama dengan catatan lafalnya itu coba kita perhatikan. Karena baik itu Al-Quran maupun lafal hadis atau lafal bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, ketika ada sedikit salah huruf ya itu berubah makna. Ya, jadi perlu kita perhatikan antara wa ashghilil. Nah, kemudian pada sayyidina itu banyak kadang tertukar kepada sayyidina atau sayyidina huruf so ya. Jadi diperhatikan betul makhraj huruf sa sama pelafalan kita membaca Al-Qur'an. Allahumma ada jedanya di situ, Allahnya itu sama jedanya kayak kita membaca di Al-Qur'an, mat wajib 2 harokat, mat wajib atau mat tabi'inya 2 harokatnya. Ada beda di harokat yang lain. Pada Allahnya humma ada gunnahnya kalau kita pada baca Al-Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya kadang-kadang banyak itu Muhammad itu ha ya. Muhammad ha bersih, ha pedas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bizzalimin. Karena kita wasol atau dituliskan nanya dibaca. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Sekali lagi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama artinya. Kalau mau satu-satu boleh, mau keseluruhannya boleh. Allahumma ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad, limpahkanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashghilil zalimina bil zalimin, sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang-orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Wa ala alihi wa sahbihi, limpahkanlah pula rahmat kepada keluarga dan para sahabat Nabi atau sahabat beliau ajma'ina secara keseluruhan. Sekali lagi untuk artinya. Allahumma ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad, limpahkanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashghilil zalimina bil zalimin, sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang-orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, limpahkanlah pula rahmat kepada keluarga dan para sahabat beliau secara keseluruhan. Sudah bisa insyaallah ya? Masya Allah Ustazah. Bagaimana bunda-bunda? Susah enggak? Lebih mudah Ustazah. Lebih mudah karena lebih pendek. Iya betul. Selawat Fatih hampir 4 pekan kita kemarin. Ya 3 pekan ya. Saya sampai sekarang belum hafal. Hah? Masih susah Ustazah. Oh, selawat Fatih belum juga. Tapi tidak apa-apa Ustazah, masih diulang-ulang kosong. Iya, nggak apa-apa. Umpamanya gini, kita punya waktu luang, entah itu malam Jumat. Kalau bisa kelas untuk kajian kita ini punya buku khusus, buku catatan sendiri. Jadi kita catat di situ, atau punya buku sholawat boleh. Shollu ala Nabi Muhammad itu ada juga kadang yang punya yang beli buku itu atau kitab itu Shollu ala Nabi Muhammad, bukunya warna agak ungu-ungu biru gitu. Macam-macam sholawat ada di dalamnya dengan keutamaan sholawat ya. Itu sholawat Al-Fatih ada di sana juga. Atau enggak ada buku, lebih afdol kiranya saya tulis tangan aja Ustazah, boleh beli buku khusus untuk catatan sholawatnya, tentang keutamaannya. Jadi kalau kita nggak hafal, pas kita perlu, pas kita mau pengen mengamalkannya, kita baca aja. Itu berselawat juga namanya. Ya, tanpa irama kita membaca biasa itu selawat juga namanya. Ya, yang penting tergantung lafal-lafal. Umpamanya sholat aswil ini lafal selawatnya. Sholat tibil kulub ini lafal selawatnya. Sholawat busyra ini lafal selawatnya. Sholawat fatih ini lafal selawatnya. Kemudian sholat apa lagi itu yang kemarin? Sholawat Nariyah namanya segini. Sholawat Jibril seperti ini. Ya. Dicatat. Karena kalau di HP biasanya kalau memorinya penuh, kita pengen masuk yang baru, buru-buru tuh menghapus, nah hilang lagi gitu ya. Ternyata sholawat banyak banget ya Bu. Hah? Ternyata sholawat banyak banget ya. Hafalnya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja.
Itu selawat pendek gitu ya, selawat yang paling pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga kemarin sudah mudah-mudahan sahabat semuanya atau bunda-bunda semuanya bisa diamalkan. Kemarin itu ba'da maghrib 100 kali, ba'da subuh 100 kali. Itu akan Allah mudahkan 70 urusan akhirat dan 30 urusan dunia. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Boleh? Nah, itu dibaca ba'da maghrib 100 kali, ba'da subuh juga 100 kali. Itu yang paling mudah, ya. Banyak lagi selawat selain selawat yang sudah kita pelajari di sini, banyak lagi. Itu belum selawat yang pada di YouTube, selawat atau lagu-lagu religi itu ya, ada selawat Qamarun, macam-macam lah itu. Kalau kita klik di YouTube selawat, umpamanya selawat yang dibawakan oleh siapa, entah Puja Sharma, entah itu apa namanya, banyak lah pokoknya itu ya, yang dari luar negeri juga dalam negeri kita, selawat-selawat yang populer yang mereka bawa dengan irama itu banyak juga ya. Nah, selawat-selawat ini apa namanya, mudah untuk kita amalkan dan dianjurkan untuk amal atau untuk mengamalkannya ya. Hanya saja tambahan-tambahan irama-irama agar kita lebih mudah menghafalkannya seperti itu. Salat aswil ini juga ada versi lain iramanya di bawah ya. Kayak sholawat nariyah juga kemarin itu ada 2 versi di bawah untuk irama sholawat tersebut. Ya. Mudah-mudahan kelas kita tetap bisa menyebarkan atau mengamalkan sholawat-sholawat yang ada itu ya. Akhir zaman ini dianjurkan kita untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya rasa untuk malam ini cukup sampai di sini dulu ya Bun ya. Ya, sudah. Ya, mudah-mudahan atau semoga Allah beri kita keberkahan dan rahmat lewat sholawat yang kita pelajari ini, kita bacakan ini, dan insya Allah tidak hanya baca di sini, kita hafalkan juga kita amalkan. Insya Allah. Kita gunakan kapan umpamanya salat aswil ini khusus untuk terselamatkan kita dari kezaliman ya, kita amalkan sholawat ini ya, insya Allah. Pak, jangan mandi dulu baru dikerek. Ya, untuk mudah-mudahan tetap bisa istiqomah dan semangat. Untuk yang semangatnya, masya Allah, dan istiqomahnya semoga berikan untuk kita ya. Dan tidak kalah penting tujuan kita sholawat ini untuk membiasakan kita bersolawat, kemudian untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW dengan perantara ini, dan Allah memberikan rahmat dan menerima cinta kita itu ya, karena kita udah lewat dari perantara kekasihnya itu, nah, itu pintu-pintu kemudahan insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi harapan saya dan harapan kita bersama, mudah-mudahan ini ada manfaatnya insya Allah. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat sampai ketemu nanti. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak ada PR ya Ustazah? Mau nanya juga tadi mau PR apa enggak? Atau PR gini Bun, PR-nya setelah murajaah sholawat Fatih. Oh baik. Sama artinya atau tidak Ustazah? Sama artinya boleh. Sama artinya udah lumayan lama. Sholawat apa saja? Al-Fatih. Ada di grup kemarin tuh. Kalau apa nanti kita minta bantu lagi sama Bu Danda ataupun Dewati, nggak ada malam ini ya? Iya, Bunda Wati lagi izin, Ustazah. Sedang ada acara keluarga katanya.
Jadi minta tolong Bunda Anda di-sharekan kembali untuk selawat Fatih bagi sahabat-sahabat kita yang baru. Di YouTube banyak Bun, di YouTube banyak. Kalau suara saya kurang enak didengar, nah itu di YouTube banyak. Tinggal pilih maunya suara siapa ya. Tapi selawat yang sudah kita pelajari ini. Baik Ustazah. Nanti akan saya share kembali ya, umi-umi yang belum masih baru-baru. Iya. Ya, jazakallahu khairan kasiran atas ilmu dan waktunya Ustazah Ebi. Semoga apa yang diajarkan oleh Ustazah juga bisa kami amalkan kembali dan juga menjadi amal jariah untuk Ustazah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya, mari kita sudahi kelas pada malam hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mohon maaf atas segala hilaf. Selamat beristirahat semua Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Jazakallahu khairan kasiran. Barakallahu fiik.